Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang miom jenis apakah yang harus dioperasi atau diangkat ya. Sekarang kita lihat gambar miom sebagai berikut ya. Nah, kalau ini gambar rahim, miom itu sebetulnya bisa tumbuh di mana-mana dan masing-masing punya namanya sebetulnya ya. Miom-miom tertentu yang tumbuhnya di luar otot rahim, ya bukan di luar otot rahim, maksudnya tumbuhnya mengarah keluar ya. Semua miom berasal dari otot rahim sebetulnya. Nah seperti ini nih, ini namanya miom subserosum, ya tumbuhnya ke arah luar, ya seperti ini. Nah miom-miom yang seperti ini kalau ukurannya tidak terlalu besar sebetulnya masih aman, apalagi kalau ibunya atau pasiennya sudah menjelang pramenopause, ya tidak perlu kita angkat. Ya, tapi kalau dia ukurannya besar ya di atas 3 cm ya perlu dipertimbangkan untuk mengangkat. Karena miom jenis ini tidak mengganggu menses sebetulnya. Cuma kalau ukurannya besar bisa mendesak organ sekitarnya. Seperti kita tahu di sini kan ada usus-usus ya, kemudian di sini juga berjalan saluran kencing di daerah mulut rahim seperti ini kiri kanan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah miom intramural. Intramural itu yang letaknya di tengah seperti ini nih, ya. Di tengah-tengah otot rahim. Kalau ukurannya kecil dan belum mendesak dinding dalam rahim yang di dalam sini, sebetulnya tidak perlu diangkat juga nggak apa-apa. Sekali lagi kalau sudah menopause juga, jadi sebentar lagi hormon sudah tidak aktif lagi, ya. Tapi kalau ukurannya besar dan mendesak dinding dalam rahim di atas 3 cm misalnya, ini biasanya sudah menimbulkan mens yang banyak, ya. Itu perlu untuk diangkat juga, ya. Nah, miom yang harus diangkat ukuran berapapun adalah jenis miom submukosum, yaitu tumbuhnya di dinding dalam rahim sebelah sini, nah seperti ini. Ya. Jadi segala sesuatu tumor jenis apapun yang tumbuh di area dinding dalam rahim akan menimbulkan mens yang banyak. Ya, kalau mens yang banyak tentu tidak boleh ya ibu-ibu ya, karena kalau perdarahan terus tiap bulan, ibu bisa anemia ya atau kurang darah. Kita akan nggak mungkin transfusi tiap bulan, dan anemia itu harus dikoreksi. Kalau kurang darah tidak dikoreksi, yang kasihan nanti jantung, otot jantungnya melar, bengkak. Ya, nanti umur 70, jantung udah seperti umur 80 ya, harus transplantasi jantung, ya. Nah, jadi miom submukosum sekali lagi tadi ini harus diangkat berapapun ukurannya karena dia menimbulkan mens yang banyak, ya. Miom submukosum ini kalau dia sudah bertangkai, dia akan melorot nih ke bawah, jatuh, lahir di vagina sini. Biasanya pasiennya juga gejalanya perdarahan, ya. Kita bilang miom gebur. Nah, itu lebih-lebih lagi harus segera diangkat, ya. Miom submukosum ini juga selain menimbulkan perdarahan, dia juga kalau bagi pasien-pasien yang infertilitas atau susah hamil ya, itu juga harus diangkat karena mengganggu program hamil. Karena janin itu juga akan tertanam di sini ya, kalau ada miom ya sebagai ganjelan ya, ibarat benih mau ditanam jalannya berbatu-batu ya, tidak bisa, sulit dia, jadi harus diangkat dulu jendolan ininya. Secara patologi miom ini sih sebetulnya masih jinak ya ibu-ibu ya. Ada satu jenis sebetulnya bukan miom, namanya adenomyosis ya, gambarnya nah seperti ini, adenomyosis ya. Dia benjolan juga di otot rahim, cuma batasnya tidak jelas, difus dia, menyebar dan masuk ke sela-sela otot rahim. Secara patologi dia beda dari miom. Dia itu sebetulnya proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim, ya. Kalau miom bisa diangkat miomnya saja bersih, tapi kalau adenomyosis diangkat adenomyosisnya saja tidak bisa karena dia bentuknya bizar seperti ini nih, patchy yang menyebar ya ke seluruh otot rahim ini. Jadi kalau diangkat adenomyosisnya saja 1-2 tahun pasti akan tumbuh lagi, ya. Biasanya kalau pasiennya tidak mau hamil lagi, anak sudah cukup, biasa diangkat sekalian dengan rahimnya baru tuntas, ya. Tetapi memang dilema bagi pasien-pasien yang mau hamil, ya. Ya kita berusaha sedapat mungkin mempertahankan kehamilannya. Biasanya kita hanya reseksi adenomyosis ini secukupnya, ya. Setelah itu dikejar ke arah kehamilan, ya. Syukur-syukur bisa hamil duluan sebelum penyakit kambuh lagi. Dan satu hal lagi, adenomyosis ini juga bisa menimbulkan mens yang banyak. Selain mens yang banyak juga mens yang sakit sekali, ya. Dan dia mempunyai angka sekitar 30% berubah ke arah kanker badan rahim atau kanker endometrium yang tidak ada deteksi dininya. Jadi pasien-pasien yang mempunyai adenomyosis, anak sudah cukup dan tidak mau dioperasi, hati-hatilah kalau Anda mengalami perdarahan yang banyak, mens yang banyak atau mens yang sakit, ya.
karena bisa jadi adenomiosis sudah berubah ke arah kanker endometrium atau kanker badan rahim. Biasanya yang pertama dilakukan, dokter akan melakukan kuretase, dikuret dulu, dilihat dinding dalam rahimnya sudah berubah nggak ke arah sel-sel kanker. Kalau masih aman, kita bisa terapi konservatif. Tapi kalau sudah ada perubahan, lebih baik buru-buru rahim diangkat. Ya. Baik, sekian, terima kasih. Semoga menjadi manfaat.